Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menampilkan drama berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Saya Vanessa Destiani berperan sebagai ayah, Bibi. Dona Varianti berperan sebagai bawang merah. Saya Manu Chelsea Aulia berperan sebagai ibu. Saya Betty Rahmawati berperan sebagai bawang putih. Saya Niki Azhar Setiawati dari kelas 11 AK3, saya berperan sebagai petani. Saya Salah Humaira Zahida dari kelas 11 AK3 bertugas memvideokan dan membaca naskah atau dubbing. Pada zaman dahulu, di sebuah desa tinggallah seorang keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis remaja yang bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang berbahagia. Meski ayah Bawang Putih hanya pedagang biasa, namun mereka hidup rukun dan damai. Namun suatu hari, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih sangat berduka dan begitu juga ayahnya. Ayah, mengapa ibu pergi meninggalkan kita begitu cepat? Ini sudah takdir, Nak. Oh, ya sudahlah ya. Ya, Nakku, ya sudah, biarlah sudah berlalu. Di desa itulah tinggallah seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Merah sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan, membantu Bawang Putih membereskan rumah, atau hanya menemani Bawang Putih dan ayahnya untuk mengobrol. Bawang Putih, ini ada sedikit makanan. Terima kasih, Bu. Bersama Ibu pulang dulu ya. Oh iya, saya punya buat bawang merah pakai. Pada akhirnya, ayah Bawang Putih berpikir bahwa mungkin lebih baik kalau ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah. Dengan pertimbangan dari Bawang Putih, maka ayah Bawang Putih menikah dengan ibu Bawang Merah. Bagaimana jika ayah menikah dengan ibu bawang merah? Apakah kamu setuju? Aku setuju ya. Bagaimana kalau bawang merah? Iya, aku setuju. Ya kan, Bu? Iya dong. Awalnya, ibu dan Bawang Merah sangat baik kepada Bawang Putih. Namun, lama-kelamaan sifat asli mereka mulai kelihatan. Mereka kerap memarahi Bawang Putih dan kerap memberinya pekerjaan yang berat jika ayah Bawang Putih sedang berdagang. Tentu saja ayah Bawang Putih tidak tahu karena Bawang Putih tidak pernah menceritakannya. Putih, Iya, Bu. kamu harus ngepel, cuci piring, dan lakukan semua pekerjaan rumah. Baik, Bu. Putih, kamu juga harus bersihin kamarku yang berantakan ya. Iya, Kak. Suatu saat, ayah Bawang Putih jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Sejak saat itu, Bawang Merah dan ibunya semakin berkuasa dan semena-mena terhadap Bawang Putih. Hampir tiap Kenan beristirahat. Putih, kamu harus bangun subuh. Kamu harus menyiapkan sarapan dan menyiapkan makanan untuk para ternak. Dan kamu juga harus mencuci baju di sungai. Mengerti? Ngerti, Bu. Namun, Bawang Putih selalu melakukan pekerjaannya dengan gembira, karena ia berharap suatu saat ibu tirinya akan mencintainya seperti anak kandungnya sendiri. Pagi itu seperti biasa, Bawang Putih membawa bakul berisi pakaian yang akan dicucinya di sungai. Dengan bernyanyi kecil, dia menyusuri jalan setapak di pinggir hutan kecil yang biasa dilaluinya. Hari itu, cuaca sangat cerah. Bawang Putih segera mencuci semua pakaian kotor yang dibawanya. Saking terlalu asiknya, Bawang Putih tidak menyadari bahwa salah satu baju ibu tirinya terbawa arus. Celakanya, baju yang hanyut adalah baju kesayangan ibu tirinya. Ketika menyadari hal itu, Bawang Putih mencoba menelusuri sungai untuk mencari. Kemana ya bajunya? Aku harus menemukan baju itu karena baju itu kesayangan ibu. Namun, Bawang Putih tidak berhasil menemukannya. Dengan putus asa, dia kembali ke rumah dan menceritakan kepada ibunya. Bu, maafkan saya, bajunya hanyut terbawa arus. Apa? Ceroboh sekali. Pokoknya kamu harus cari sampai menemukannya. Kalau kamu tidak menemukannya, kamu tidak boleh pulang. Baik, Bu. Bawang Putih terpaksa menuruti keinginan ibu tirinya. Dia segera menyusuri sungai tempatnya mencuci tadi. Matahari mulai meninggi, namun Bawang Putih belum juga menemukan baju ibunya. Dia memasang matanya dengan teliti. Diperiksanya setiap juluran akar yang menjorok ke sungai. Siapa tahu baju ibunya tersangkut di sana. Setelah matahari sudah condong ke barat, Bawang Putih melihat seorang ibu yang hendak pergi ke pasar. Bibi? Iya, ada apa, Nak? Apakah Bibi melihat baju merah yang hanyut di sungai ini? Saya harus menemukannya dan membawanya pulang. Iya, tadi saya melihatnya. Mungkin jika kamu cepat mengejar, kamu akan menemukannya. Baiklah, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Nak. Hari sudah gelap, Bawang Putih mulai putus asa. Sebentar lagi malam akan tiba. Dari kejauhan nampak cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk tepi sungai. Bawang Putih segera menghampiri rumah itu dan mengetuknya. Permisi.
siapa kamu, Nak? Saya Bang Putih, tadi saya habis mencari baju ibu saya yang terbawa arus dan sekarang sudah kemalaman. Apakah saya boleh menginap di sini sebentar? Iya, boleh, silakan masuk. Saya akan membantu asal kamu mau membantu saya untuk mengarap sawah selama 1 minggu. Sudah lama saya hidup sebatang kara tanpa siapapun. Bagaimana? Baiklah, saya akan membantu kakek selama seminggu untuk mengarap sawah. Tapi kakek harus mengembalikan baju. Selama seminggu, Bawang Putih membantu kakek menggarap sawah. Setiap hari, Bawang Putih membantu mengerjakan kerjaan rumah kakek. Dengan tekun, akhirnya genap sudah seminggu, kakek pun memanggil Bawang Putih. Seminggu kamu kerja di sini dan aku senang kau sangat rajin dan berbakti. Sesuai janjiku, kau boleh membawa baju merah dan membawa labu. Labu ini sebagai hadiah. Putih pilih yang ini aja ya, Kek. Kenapa kamu pilih yang kecil? Karena takut Putih tidak kuat membawanya. Terima kasih, Kek. Sesampainya di rumah, Bawang Putih menyerahkan baju merah milik ibu tirinya. Ini bajunya, Bu. Sudah sana pergi. Baik, Bu. Bawang Putih pun pergi dari dapur untuk membelah labu kuningnya. Alangkah terkejutnya Bawang Putih ketika labu yang terbelah berisi emas permata yang sangat banyak. Wah, emas. Ibu, aku dapat emas. Hei anak gembel, dapat dari mana kamu emas dan permata itu? Iya, dari mana kamu mendapatkan itu? Dari siapa? waktu itu aku mencari baju ibu yang hanyut di sungai. Lalu sudah kemalaman dan aku menginap di rumah kakek yang di pinggir sungai. Setelah itu aku disuruh untuk membantu kakek mengarap sawah selama seminggu dan aku dikasih labu ini. Merah, kamu harus lakukan apa yang Mas Silani itu lakukan. Baiklah, Bu. Kalau begitu besok kamu harus ke sungai ya. Baik, Bu. Keesokan harinya, Bawang Merah pun menghanyutkan bajunya ke sungai. Setelah itu dia sampai di rumah kakek. Kek, kakek tahu nggak baju yang hanyut tadi? Kakek tahu, tapi kamu harus membantu kakek mengarap sawah 1 minggu. Baiklah. Selama seminggu itu, Bawang Merah selalu bermalas-malasan. Kalau ada yang dikerjakan, pasti hasilnya tidak bagus karena yang dikerjakan dengan asal-asalan. Akhirnya setelah seminggu, kakek membolehkan Bawang Merah untuk pulang. Kek, bukankah kakek harus memberikan aku labu sebagai hadiah karena aku udah membantu kakek menggarap sawah selama 1 minggu? Ya sudah, dipilih saja lagunya. Sesampainya di rumah, Bawang Merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan labu yang dibawanya. Karena takut Bawang Putih minta bagian, mereka menyuruh Bawang Putih untuk pergi ke sungai. Ibu, ayo kita membelah labu ini. Putih, kamu ngapain di sini? Sana pergi. Baik, Kak. Ayo Bu, kita buka. Itulah balasan bagi orang-orang yang sangat serakah. Aduh deh, udah mulai. Ya udah ntar kan dipotong. Ayo. Dah. Dah belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinta mau santai. Elah nih motor, ngapain sih lewat mulu? Mak. Aduh dek, muter-muter lewat sini mulu. Gue tutup nih jalanan. Sedikit makanan untuk kamu. Terima kasih, Bu. Lupa. Jangan lupa ya kamu beresin kamarku juga. Kamu harus ngepel, cuci piring. Kamu harus ngepel, cuci piring dan makan. Nanti kamu harus menyiapkan kelibet. Bibi? Iya, ada apa, Nak? Apakah Bibi melihat baju merah yang hanyut di sungai ini? Iya, tadi saya... Belum. Permisi. Siapa kamu, Nak? Gembel, dapat dari mana kamu emas dan permata itu? Iya. Bawang merah, kamu harus lakukan apa yang anak sialan itu lakukan. Baiklah, Bu. Aduh, lupa deh. Jangan ketawa nih.
nanya ke gue deh. Ini bajunya, Bu. Ya udah sana pergi. Ada komanya aja. Waktu itu aku Ya.